Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat sore pendengar Radio Gesang FM yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan, kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat nikmat darinya kita dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun ini dengan keadaan sehat, dalam keadaan sehat. Kemudian alhamdulillah diberikan umur yang panjang, kebaikan dalam segala hal. Kemudian salawat serta salam semoga tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi akhir zaman, sebaik-baik manusia yang kita nantikan syafaatnya min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Kemudian pada kesempatan hari ini perkenankan saya untuk menyampaikan materi santapan rohani menjelang berbuka puasa selama 30 menit ke depan, yang mana temanya membahas tentang kemukjizatan Al-Quran dari berbagai aspeknya. Sebelumnya kita akan membahas dulu apa itu mukjizat. Secara bahasa, mukjizat berasal dari bahasa Arab a'jaja yu'jiju i'jazan, yang mana berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu pelakunya. Kemudian mana pelakunya itu disebut dengan mukjiz, atau orang yang melemahkan. Bila kemampuannya melemahkan pihak lain amat menonjol sehingga mampu membungkam melawan, maka dinamakan mukjizat. Dengan kata lain, mukjizat adalah perbuatan yang luar biasa manusia yang lain itu tidak mampu untuk membuatnya. Jadi fungsinya mukjizat saat itu adalah untuk melemahkan perlawanan kafir yang mana melawan dakwah Islam, dakwah yang dibawa Nabi Muhammad, atau dakwah Nabi yang dibawa nabi-nabi sebelumnya, yang mana mereka semua mendapatkan mukjizat dari Allah. Nah, kita akan membahas mukjizat di sini ada dua, Yang pertama mukjizat hissiyah, yang kemudian dinamakan mukjizat yang mana artinya bisa dipahami oleh panca indera, bisa kita dengar, bisa kita lihat secara fisik. Nah, ini disebut dengan mukjizat hissiyah. Nah, mukjizat hissiyah ini yang tergolong di dalamnya adalah mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, seperti mukjizat Nabi Ibrahim yang mana tidak mempan dibakar api, kemudian mukjizatnya Nabi Musa yang bisa membelah lautan, kemudian ada mukjizatnya Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang yang sakit, buta dari lahir, dan lain sebagainya. Jadi secirinya mukjizat hissiyah itu adalah temporali, jadi ada masanya. Nah, ketika masanya sudah selesai, nabinya sudah meninggal, maka bukti atau misalnya tongkatnya Nabi Musa sekarang sudah tidak bisa kita temui kan, makanya itu disebut mukjizat hissiyah. Kemudian yang kedua adalah mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah ini bersifat rasional, yang mana bisa diterima sepanjang masa, sampai akhir zaman. Ya, contohnya di sini adalah mukjizat Al-Quran, mukjizat teragung Nabi Muhammad SAW. Jadi kita patut berbangga diri sebagai umat Nabi Muhammad. Kita telah diberikan bekal, diberikan kitab yang bisa menjadi pedoman kita, panduan kita hidup min yaumil hada ila yaumil qiyamah nanti. Kemudian
mukjizat di sini ada beberapa mukjizat dari berbagai aspeknya. Yang pertama, kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa atau bayani, mukjizat bayani. Nah, ke aspek mukjizatan Al-Quran yang pertama atau kebahasaan, ini Al-Quran turun di tengah bangsa Arab yang mana bangsa Arab saat itu sangat terkenal dengan syairnya, yang mana keindahannya secara bahasa dan sastra di masa jahiliyah itu sangat terkenal, dan kemudian mereka sangat mengagungkan bahasa Arab yang mana mereka sering mengadakan lomba syair, khutbah, petuah dan nasihat, dan yang menang di antara mereka saat itu hasil karyanya itu digantungkan di Mekah, di Ka'bah sebagai penghargaan bagi orang yang membuatnya. Nah, kemudian bagaimana dengan kemukjizatan Al-Quran? Adanya Al-Quran di sini ini bisa membungkam orang Arab yang saat itu sangat mendewakan syair-syairnya, sangat terkenal dengan kemampuan mereka. Nah, ini Al-Quran ini sangat luar biasa secara bahasa, secara diksi, pemilihan kata, kemudian secara balaghahnya, majasnya, ini sangat luar biasa, yang mana mereka sangat terkagum-kagum sebenarnya. Dan ini ketika Allah memberikan tantangan kepada mereka, buatlah hal yang semisal dengan Al-Quran, baik dari bangsa jin ataupun manusia, kenyataannya mereka tidak sanggup untuk membuatnya. Nah, kemudian di sini saya akan mencontohkan salah satu pemilihan kata yang di kemukjizatan Al-Quran di dalam kata ini. Contohnya di surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke kalimatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa di situ mempunyai makna yang lebih di sini, iyyaka na'budu? Kenapa objeknya ditaruh di depan, ya kan? Harusnya kan misalnya na'buduka, nasta'inuka, ngoten toh. Nah, di sini di dalam ayat Al-Fatihah ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di mana artinya hanyalah kepadamu kami menyembah dan hanyalah kepadamu kami minta pertolongan. Ini maksudnya minta pertolongan kepada Allah. Sedangkan ketika na'buduka ini masih bisa terjadi istilahnya menyembah, bisa diartikan menyembah kepada Allah, bisa juga ditambahi dengan selainnya, gitu kan. Makanya di dalam ayat Al-Quran bukan na'buduka tapi iyyaka na'budu, hanyalah kepadamu kami menyembah. Jadi ini sudah close yang mana tidak akan ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pemilihan diksi dalam Al-Quran. Kemudian ada keindahan juga di dalam surat Ar-Rahman, yang mana katanya sering diulang-ulang seperti Bismillahirrahmanirrahim, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, ini fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu diulang berkali-kali di dalam surat Ar-Rahman, yang mana ada 31 kali. Yang 8 itu menceritakan tentang nikmat-nikmat Allah. Kemudian selanjutnya 7 kali diulang itu tentang ancaman-ancaman Allah. Kemudian 8 kali lagi diulang di bawahnya itu tentang surga yang VIP, surga yang tertinggi keindahannya. Kemudian yang di bawahnya lagi diulang lagi 8 kali, ini menceritakan tentang kenikmatan surga secara umumnya, Kemudian itu dari segi aspek bahasa. Nah, kemudian ada juga yang kedua, ini dari aspek kemujizatan Al-Quran, dari aspek pemberitaan tentang hal-hal gaib. Pemberitaan tentang hal-hal gaib ini maksudnya bagaimana? Di mana di dalam Al-Quran
itu menceritakan sesuatu yang goib. Nah, goib ini saya ceritakan dulu. Goib ini ada 3 macam, yaitu goib madi, yang pertama, yang kedua goib hadir, dan yang ketiga goib mustakbali. Mustakbal. Kemudian goib madi ini contohnya seperti di mana Al-Qur'an menceritakan kisah-kisah nabi terdahulu, ya, kisah-kisah nabi terdahulu, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kehidupan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, terus kemudian pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam surat Al-Qasas, dalam kemudian ceritanya Nabi Nuh dan sebagainya. Kemudian ada kaum Ad, ada kaum Samud, itu termasuk contoh pemberitaan gaib bagian yang gaib madi. Kemudian yang kedua, ini ada tentang gaib hadir. Gaib hadir ini adalah ceritanya tentang peristiwa di mana Al-Qur'an ini saat itu turun, hadir, atau present. Nah, ini contohnya gini, ketika peristiwa dugaan pengkhianatan dari Hatib bin Abi Balta'ah, yang dimaksudkan seperti dia mengkhianati Rasulullah, itu menjadi sebab turunnya surat ayat 1 sampai 3 surat Al-Mumtahanah, ayat 1 sampai 3 surat Al-Mumtahanah. Kemudian ada lagi ketika terjadinya di dalam Al-Qur'an menceritakan rencana pembunuhan Nabi Muhammad SAW yang akan dilakukan oleh orang Yahudi dari Bani Nadir yang bersongkol dengan kaum Quraisy. Nah, ini ada dalam surat Al-Hasyr. Nah, ini sudah diceritakan juga di dalam Al-Qur'an. Padahal saat itu Nabi dan sahabat tidak mengetahuinya, tetapi pemberitaan itu justru datang dari ayat Al-Qur'an yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gaib yang ketiga, ini gaib mustakbali. Mustakbali ini contohnya adalah gaib yang terjadi mana buktinya itu akan terjadi di masa yang akan datang. Padahal jadi di masa Nabi itu sudah diceritakan, ayat Quran ini sudah turun, padahal peristiwa itu belum terjadi. Contohnya dalam Quran surat Ar-Rum, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Nah, di sini menceritakan bahwasanya bangsa Romawi telah dikalahkan oleh negeri yang terdekat, yang mana sesudah itu sesudah dikalahkan dia akan menang. Nah, ini saya akan ceritakan di mana negeri terdekat itu adalah Persia, Persia. Kemudian yang mana Persia dan Romawi saat itu merupakan lawan yang tangguh, sama-sama negeri adidaya. Nah, ini Romawi pernah dikalahkan oleh Persia. Tetapi di sini ceritakan sebentar lagi dalam waktu dekat maka Romawi akan kembali menang, dan itu terbukti setelah 7 tahun, sekitar 7 tahunan itu ternyata bangsa Romawi bisa mengalahkan kembali Persia, seperti itu. Nah, ini kenapa kok penting? Iya, ini bisa menjadi iktibar kita sebagai seorang muslim yang ada di Indonesia. Jangan mulu kita berpikir tentang jangan sampai kita underestimate dengan negara kita yang mana masih negara berkembang, tapi kita bisa belajar di sini saja di masa Nabi Muhammad, pada waktu masa zaman Nabi Muhammad yang masih banyak terjadi perang antar suku, kemudian masih memperjuangkan ekspansi agama Islam itu. Ini saja sudah diceritakan dalam surat Ar-Rum bahwasanya kita di sini ada nilai pendidikan secara geologi dan juga secara politik, di mana jangan kita meremehkan diri kita sendiri dalam artian negara kita itu dalam bagi orang muslim saat itu. Kenapa?
saat Romawi pernah dikalahkan oleh Persia pun, itu ada saatnya dibalikkan masanya, ganti Romawi yang mengalahkan Persia. Begitu juga dengan kita yang awalnya kita ini negara pengembang, kita harus belajar dari negara maju, semoga kita akan gilang gemilang nantinya gitu. Nah, itu secara pemberitaan Al-Quran tentang berita gaib di masa yang datang saat itu ya. Nah, kemudian ada lagi contohnya ketika perjuangan Nabi Muhammad untuk memerangi ingin saat itu, yang mana saat masih ada pertikaian dengan orang Barat, dengan orang Quraisy ya, orang Quraisy yang ada di Arab itu, suku Quraisy itu kan melawan Nabi Muhammad saat itu. Nah, suku Quraisy ada di Mekah, Nabi Muhammad ada di Madinah. Nah, ketika dengan pertikaian itu, otomatis penduduk Madinah ini tertutup, dalam artian tidak bisa masuk ke Mekah untuk beribadah haji karena adanya halangan dari kaum kafir Quraisy di Mekah. Nah, dari beberapa perjuangan untuk menaklukkan kafir Quraisy ini, ternyata turunlah ayat Al-Quran yang contohnya di dalam surat Al-Fat ayat 27 nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dzalika fathan qariba, yang artinya Allah benar-benar akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenar-benarnya, yaitu bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki, dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui sebelumnya, dan Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Ini dalam surat Al-Fat ayat 27. Bagaimana dengan kelelahan Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya untuk perjuangannya bisa memenangi kafir Quraisy, bisa mengalahkan kafir Quraisy, bagaimana bisa perjuangan, bisa masuk ke Mekah, bisa melakukan ibadah haji. Ternyata sebenarnya sebelum ayat ini turun itu Nabi sudah mendapatkan mimpi bahwasanya beliau akan bisa memasuki Makkah Mukarramah. Nah, di dalam saat itu ternyata turunlah juga yang mempertegas surat yang turun dari Allah, surat Al-Fat ayat 27 ini, bahwasanya memang Allah menceritakan, memberikan kabar bahasanya nanti Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya dan umat Islam akan bebas, aman, beribadah haji, masuk ke Makkah dengan tanpa rasa takut, dengan kenyamanan. Dan itu terbukti dengan peristiwa terjadinya Fathu Makkah, di mana saat itu orang kafir Quraisy benar-benar tunduk kepada Rasulullah SAW, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang akan diceritakan contohnya tentang berita-berita gaib tentang masa yang datang. Di dalam Al-Quran itu juga ada tentang cerita-cerita tentang hari kiamat, kemudian hari kebangkitan, kemudian hari nanti di padang mahsyar, kemudian sampai ke surga neraka, itu juga ada dalam Al-Quran. Dan kita memang wajib mengimani adanya sesuatu di dalam Al-Quran ini. Firman Allah ini wajib kita yakini. Begitu di dalam surat Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiquna. Di sini kan kita memang wajib juga mempercayai hal-hal gaib, ya, berita-berita gaib yang ada di dalam Al-Qur'an, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini kemukjizatan Al-Qur'an dari segi kandungannya. Nah, di kandungannya ini secara syariatnya ini Al-Quran sudah sempurna, ya, secara ijaz tasyri' ini
di mana Al-Quran ini sudah isinya jelas, mudah, kemudian bertahap untuk perintah-perintahnya, kemudian memungkinkan dilakukan siapa saja, ya, memungkinkan dilakukan siapa saja, kemudian cocok untuk semua tempat dan waktu, ya. Jadi Al-Quran ini kan rahmatan lil alamin, jadi semua nanti akan tetap bisa dipakai di masa kapanpun sampai akhir zaman, dimanapun masih bisa dipakai dan ini relevan, oke. Kemudian contohnya tadi contohnya tentang perintah-perintah Allah atau larangan Allah itu tentang diharamkannya khamr. Nah, khamr itu kan bertahap itu sebenarnya pengharamannya. Dulu yang pertama kan khamr ini diceritakan sama Allah, khamr mengandung manfaat dan juga kemudaratan. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Kemudian yang tahap yang kedua ini larangan mendirikan sholat dalam keadaan mabuk. Ini kan dalam Quran surat An-Nisa, ya, ayat 43. Nah, kemudian setelah itu dipertegas lagi dalam tahap 3, di mana semua jenis yang haram semua jenis yang memabukkan itu haram, ya, dalam surat Al-Maidah ayat 9. Nah, di sini sudah jelas bahwasannya memang syariat Islam saat itu bertahap. Jadi dilihat dulu kan perkembangan zaman jahiliyah itu awalnya imannya agak lemah. Ketika imannya agak sudah standar menengah, ayat perintah ayat larangannya lebih dipertegas lagi. Nah, kemudian ketika sudah tingkat keimanan yang tinggi, maka sama Allah ditegaskan lagi bahwasanya sesuatu yang memabukkan itu jelas haram, ya, seperti itu, dan itu dilarang. Nah, yang awalnya sekedar pilihan sudah langsung dipertegas tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian secara kasat mata, ya, Al-Quran ini terlihat sangat sempurna di dalam hukum-hukumnya. Baik itu hukum di dalam Al-Quran sudah kesempurna dalam artian memuat berbagai problematika yang akan kita bisa cari hukumnya di sana, seperti hukum mawaris, kemudian hukum transaksi keuangan, hukum pernikahan, kemudian rujuk, kemudian masalah kisos dan sebagainya. Ini sudah sempurna di dalam Al-Quran. Nah, kemudian kita menginjak ke mukjizatan Al-Quran dari segi ijaz ilmi atau dari segi ilmiah, ya. Nah, Al-Quran ini berisi isyarat-isyarat ilmiah yang banyak memperhatikan dan mempelajari di dalamnya, yaitu seperti ahli biologi, kimia, dan lain sebagainya. Ini ada juga di dalam Al-Quran. Ini saya contohkan. Yang pertama, asal mula alam semesta dalam teori Big Bang, ya. Nah, ini salah satu teori paling penting dalam fisika modern adalah teori Big Bang, yang mana menjelaskan bahwa alam semesta berawal dari satu titik yang sangat padat dan panas, kemudian meledak dan terus mengembang hingga saat ini. Nah, teori ini baru dikukuhkan pada tahun 1965 setelah penemuan radiasi kosmik yang dilatar belakangi oleh Arno Penzias dan Robert Wilson. Namun 14 abad sebelumnya Al-Quran telah menyinggung fenomena ini. Jadi sebelum teori Big Bang ini muncul di akhir-akhir abad 19 itu, ternyata 14 abad sebelumnya itu Al-Quran sudah menceritakan. Ini saya contohkan, ya, dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Nah, di Al-Quran ini sudah jelas awalnya langit dan bumi ini awalnya menyatu, kemudian dipisahkan sama Allah. Nah,
ini sesuai relevan dengan teori Big Bang yang yang dekade abad 19 itu dipercaya oleh para ilmuwan bahwa teori ini yang paling masuk akal tentang terciptanya alam semesta ini. Nah, kata rotkon atau menyatu dalam Fatak Nahuma ini yang kami pisahkan ini dalam ayat ini menggambarkan dengan tepat konsep Big Bang. Nah, Profesor Alfred Kroner, salah satu geolog terkemuka dunia, mengakui seseorang yang tidak memiliki pengetahuan ilmiah abad ke-7 di abad itu tidak mungkin bisa menyatakan hal-hal seperti berdasarkan akalnya sendiri. Banyak hal yang disebutkan dalam Al-Quran terbukti benar. Jadi di sini menurut Profesor Alfred Kroner itu tidak mungkin masa Nabi Muhammad dalam artian para manusianya itu bisa mencetuskan teori ini secara manusiawi ya. Tapi memang ini bisa jadi sesuatu yang luar biasa karena memang berasal dari Al-Quran. Dari Al-Quran yang Allah Maha Tahu dan segala peristiwanya dari sebelum tercipta alam semesta ini sampai akhir nanti. Nah, ini pendengar setia Radio FM yang berbahagia, saya lanjutkan. Kemudian teori Al-Quran, ayat-ayat Quran yang sesuai lagi dengan teori-teori ilmiah ini tentang ekspansi alam semesta ini ya. Pada tahun 1929 ini Edwin Hubble membuat penemuan revolusioner bahwa galaksi-galaksi saling menjauh. Nah, menunjukkan bahwa alam semesta sedang mengembang. Nah, penemuan ini menjadi dasar kosmologi modern, namun Al-Quran telah menyebutkan fakta ini di 14 abad lalu ya. Contohnya dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 47, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Kata musi'un ini berasal dari kata ausa'a yang berarti meluaskan atau mengembangkan. Nah, jadi di sini di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya memang alam semesta ini akan terus mengembang begitu. Nah, Dr. Hugh Ross, seorang autofisikawan, menjelaskan ketika Al-Quran menyebutkan bahwa langit mengembang, ini sepenuhnya sesuai dengan temuan tercanggih dalam astronomi. Kemudian yang ketiga ini tentang pembentukan embrio manusia. Nah, ini juga ada dalam Al-Quran. Jadi sebelum adanya USG, adanya ronsen dan lain sebagainya untuk meneliti di dalam bagaimana pertumbuhan organ-organ manusia, bagaimana pertumbuhan janin. Nah, ini sudah ada di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang terciptanya individu manusia itu sendiri. Nah, embriologi modern baru berkembang pada abad ke-20 dengan bantuan mikroskop dan elektron dan teknologi canggih lainnya. Namun, Al-Quran telah menjelaskan tahapan perkembangan embrio manusia dengan rinci dan akurat. Ini contohnya dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqna nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين, yang mana artinya dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami menjadikan nutfah dalam tempat yang kokoh, kemudian nutfah itu kami jadikan segumpal daging, dan kemudian daging itu menjadi tulang belulang dari daging tersebut, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta paling baik. Nah, di surat Al-Mu ini sudah jelas bahwasanya awalnya dari nutfah, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian dari segumpal daging itu terbentuklah tulang, kemudian lalu tulang itu dibungkus dengan kulit. Nah, ini sudah ada dalam surat Al-Quran yang mana itu turunnya di 14 abad sebelum abad ke-20. Nah, kemudian ini menurut Profesor Catmore, salah satu embriolog terkemuka dunia
dan penulis buku teks embriologi yang digunakan di berbagai universitas mengakui saya tidak menemukan kesulitan dalam menerima bahwa ini adalah wahyu ilahi karena deskripsinya yang terlalu akurat, terlalu rinci untuk periode waktu itu. Kemudian yang keempat, tentang perlindungan atmosfer. Atmosfer bumi ini berperan vital dalam melindungi kehidupan dari radiasi kosmik yang berbahaya dan meteoroid yang menjaga keseimbangan suhu. Nah, fungsinya perlindungan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna as-samaa'a saqafan mahfudan wa hum an ayatiha mu'ridun. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 32 yang artinya, dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka berpaling dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Sains modern membuktikan bahwa atmosfer bumi, khususnya lapisan ozon, ini berperan sebagai atap pelindung yang menyaring radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari. Nah, tanpa perlindungan ini kehidupan di bumi tidak akan bertahan. Kemudian tentang siklus air dan pembentukan hujan. Dalam siklus hidrologi atau siklus air adalah konsep ilmiah yang baru dipahami sepenuhnya pada abad ke-18. Namun, Al-Quran telah menggambarkan proses ini dengan sangat akurat. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yursilu riyaha busyran baina yaday rahmatihi hatta idza aqalat sahaban siqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihil ma'a fakhrajna min kullis samarat, yang artinya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu rahmatnya Allah yang berupa hujan, sehingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu dari hujan itu berbagai buah-buahan. Ini surat Al-A'raf ayat 57. Nah, ayat ini menjelaskan tentang rinci bagaimana angin mengangkat awan mendung bergerak ke daerah tertentu, kemudian dari hujan turun membawa kehidupan di tanah yang gersang. Nah, kemudian Profesor Alfred Kroner berkomentar, melihat fakta ini, saya pikir mustahil Nabi Muhammad mendapatkan informasi ini dari sumber yang tersedia pada zamannya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya nilai ilmiah lagi di dalam Al-Quran, aspek ilmiahnya adalah matahari dan bulan dalam orbit. Nah, ratusan tahun sebelum Al-Quran diturunkan, para ilmuwan masih meyakini bahwa bumi adalah pusat semesta dan benda-benda langit berputar mengelilingi bumi, atau teori geosentris. Yang pernah belajar tentang teori geosentris mungkin tidak akan asing dengan teori ini. Nah, namun Al-Quran menyatakan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullu fi falakin yasbahun. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, kata yasbahun dalam bahasa Arab menggambarkan gerakan berenang atau mengapung dalam ruang. Sains modern telah membuktikan bahwa matahari memang bergerak dalam orbit di sekitar pusat galaksi Bima Sakti, menempuh perjalanan hampir 150 mil per detik. Fakta ini baru diketahui pada abad ke-20, jauh setelah Al-Quran diturunkan. Nah, kemudian Dr. William Hay, seorang ahli kelautan terkenal, mengakui, saya sangat terkesan dengan keakuratan beberapa pernyataan dalam Al-Quran yang dibuat dalam zaman di mana orang-orang tidak memiliki akses ke pengetahuan tersebut. Kemudian selanjutnya terkait dengan pertemuan laut dan sungai yang tidak bercampur. Nah, ini pertemuan air tapi tidak bisa bercampur. Ini salah satu temuan oseanografi modern adalah fenomenologi di mana dua lautan yang berdampingan tetap terpisah karena perbedaan densitas, salinitas, dan temperatur. Nah, fenomena ini telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Quran
abad lalu, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dia membiarkan dua laut mengalir dan keduanya kemudian bertemu di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Kemudian selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi marajal bahraini hadza 'aqbun furatun wa hadza milhun ujaju wa ja'ala bainahuma barzakhun wa hijran mahjura. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, yang lain asin dan pahit, dan dia dijadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak bisa ditembus. Nah, ini fenomena ini bisa dilihat di Selat Gibraltar, di mana air laut Mediterania dan air Samudra Atlantik bertemu, namun tidak bercampur karena perbedaan sifat fisiknya. Nah, bahkan pertemuan air sungai tawar dan air laut juga menunjukkan fenomena serupa, di mana terdapat zona pembatas yang memisahkan keduanya. Kemudian Profesor Jacques Cousteau, ahli kelautan terkemuka, sangat terkejut saat menemukan fenomena ini dan menyatakan, saya pikir tidak mungkin Muhammad mengetahui hal ini pada masanya. Jadi semuanya pure kemujizatan Al-Quran. Okay. Kemudian ada sidik jari manusia, yang mana sidik jari manusia ini menjadi identifikasi seorang sejak akhir abad ke-19. Setiap manusia memiliki sidik jari yang unik, tidak berubah sepanjang hidup. Keunikan sidik jari ini telah disinggung dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu alla najma'a 'idhamahu bala qadirina 'ala an nushawwimi banana. Nah, di sini apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya, bahkan kami menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 3-4. Kata banana ini artinya adalah jari jemari. Dalam ayat ini merujuk pada ujung jari jemari yang memiliki sidik jari. Nah, ayat ini mengindikasikan bahwa Allah dapat menyusun kembali manusia hingga detail terkecil, termasuk sidik jari yang unik. Nah, penemuan keunikan sidik jari ini baru terjadi pada tahun 1980, lebih dari 1200 tahun setelah Al-Quran diturunkan. Kemudian Dr. Maurice Bucaille, ini seorang dokter Prancis yang meneliti hubungan antara Al-Quran dan sains, menyatakan, saya tidak dapat menemukan satu ayat pun dalam Al-Quran yang bertentangan dengan fakta ilmiah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Masih banyak lagi kemujizatan Al-Quran yang dapat kita pelajari dan tidak bisa semua selesai dalam satu pertemuan. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan para pendengar radio Gesang FM mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan, terkhusus pada diri saya sendiri. Tetap semangat dan kebaikan. Ada pantun, bunga melati tumbuh mekar, harum semerbak di pagi hari. Cukup sekian ceramah singkat, semoga sukses selalu menyertai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi telah kita sampaikan salam rohani yang diuraikan oleh